Lazimnya, membaca Al-Quran tentu dilantunkan dengan bacaan dan irama indah. Namun, tidak di sini. Semua berjalan dalam kesunyian. Firman-firman Allah dilantunkan dalam bahasa yang lain, yakni bahasa isyarat. Ya, beginilah para santri di pesantren Tuli Darul Aqsom, Sleman, Yogyakarta ini berlatih. Ada 55 santri dan santriwati yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka tampak bersemangat dalam membaca Al-Quran, meski tanpa suara dan hanya gerakan tangan sebagai isyarat. Seperti Arfi, santri tunarungu dari Tangerang. Dalam bahasa isyarat, ia berharap agar teman-teman tuli bisa mengajarkan ilmu ini ke seluruh Indonesia. Ya, saya di sini sudah 8 bulan belajar hadis di sini dan belajar bahasa, belajar menghafalkan. Berapa tuh? Ya, berharap dan mengharap saya dan teman-teman tuli bisa mengajarkan. Pesantren ini didirikan Abu Kafi karena keprihatinannya akan sedikit sekali kaum tuli yang belajar ilmu agama dan Al-Quran. Ia mendapati bahasa isyarat biasa ternyata berbeda dengan bahasa isyarat untuk membaca kitab suci Al-Quran. Abu Kafi pun mempelajari bahasa isyarat untuk membaca Al-Quran di Madinah. Sepulangnya ke Indonesia, ia mendirikan pesantren Tuli Darul Aqsom ini. Mulai untuk mereka ini tahfidz Qur'annya, menghafal Al-Quran. Karena untuk menghafal Al-Quran, meskipun anak yang baru mengenal isyarat atau belum bisa berbahasa isyarat pun, mereka langsung bisa menghafal Al-Quran. Kita ajarkan bagaimana mereka mengenal huruf hijaiyah, langsung kita tahsin dulu mereka bagaimana membaca, menyambungkan huruf, mengurai huruf, baru dia menghafal Al-Quran. Dengan metode pelajaran dari Madinah, diharapkan para santri tidak akan kesulitan jika ingin meneruskan pendidikan ke Arab Saudi karena bahasa isyarat yang digunakan untuk membaca Al-Quran sama. Ya, dalam 1 dekade terakhir, bahasa isyarat telah berkembang dan memungkinkan kaum tuli untuk bisa belajar Islam dengan lebih baik. Dalam Islam, kita meyakini adanya kehidupan di akhirat. Itulah mengapa setiap umat muslim akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Dengan memahami Islam lebih baik, kaum tunarungu bisa menjalankan kewajiban agamanya sesuai syariat. Namun, ada 3 golongan yang tidak dibebani syariat agama. Amal dan perbuatan mereka tidak dihisap pada waktu yaumul hisab nanti. Rasulullah SAW bersabda, catatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara orang yang tuli atau tunarungu, ia tetap mendapat kewajiban ibadah sesuai syariat. Namun Islam tidak mempersulit umatnya dalam mengamalkan ajaran-ajarannya. Tidak membebani di luar batas kemampuan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu suatu kesulitan dalam agama. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Meskipun tunarungu, ia harus diperlakukan sesuai dengan kadar daya tangkapnya. Seperti dengan bahasa isyarat, karena dia masih bisa melihat. Sehingga keberadaan pesantren tuli ini menjadi angin segar bagi kaum muslim penyandang tunarungu di Indonesia. Tidak ada lagi halangan bagi mereka untuk belajar agama dan mendalami kitab suci Al-Quran. Dalam riwayat dikisahkan, saat hari kiamat, ada 4 golongan manusia yang melakukan protes dan meminta penangguhan perkara saat digelar pengadilan hari akhir. Mereka tak ingin diadili atas amal perbuatan mereka di dunia. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 jenis orang yang akan mengajukan banding pada hari kiamat nanti. Orang tuli yang tak dapat mendengar sesuatu pun, orang dungu atau gila, orang tua renta lagi pikun, dan orang yang meninggal pada zaman fatrah. Orang tuli berkata, ya Tuhanku, Islam datang, namun aku tak mendengar sesuatu pun tentangnya. Yang dungu berkata, ya Tuhan, Islam datang, namun anak-anak kecil melempariku dengan kotoran hewan. Orang tua renta lagi pikun berkata, ya Tuhan, sungguh Islam telah datang, namun aku tidak mengerti atau paham. Orang yang mati di zaman fatrah berkata, ya Tuhan, Rasulmu tidak mendatangiku. Lalu diambillah perjanjian dengan mereka
untuk diuji. Kemudian akan diutus seorang utusan Rasul kepada mereka yang memerintahkan untuk memasuki api. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka akan merasakan dingin dan selamat dari azab. Hadis riwayat Ahmad dinilai hasan oleh Syekh Su'aib Al-Amaud.